Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran kita yang dengan metode PJJ. Semoga walaupun dengan cara demikian panjenengan tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran. Buktikan bahwa panjenengan memang benar anak-anak yang kreatif, aktif, sehingga madrasah kita, guru-guru kita dan panjenengan semua mendapat keberkahan dari keaktifan kita semua. Amin Allahumma amin. Anak-anakku kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang kami cintai, kami doakan. Kita lanjutkan materi yang kemarin di juz ammanya. Kita sebetulnya sudah selesai, cuman kita mengulang materi yang ada. Karena seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa memang menghafal atau dalam mencari ilmu itu kita harus sering mengulang. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah dan menjadi ilman nafi'an fid dharain. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dibuka mushaf Qur'annya pada juz amma. Kita sampai pada surat Al-Asr. Nanti kita langsung 3 surat. Surat Al-Asr, surat Al-Humazah, kemudian surat Al-Fil. Sampun dibuka, sampun siap. Mari bersama-sama kita baca masing-masing. Nanti kita terangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk pelafatan huruf ain itu memang harus kita bedakan dengan pelafatan huruf hamzah, karena makhraj atau asal suaranya juga berbeda. Kadang pun ada yang asal suaranya, tempat keluarnya huruf sama, cuman nanti pelafatannya berbeda karena berbedanya sifat. Jadi ada huruf yang tempat keluarnya sama, tetapi karena sifat huruf itu berbeda, maka akan menjadi berbeda juga pelafatannya. Untuk lafat wal asri itu ada huruf ain. Ain itu makhrajnya berada pada al-halaq atau tenggorokan. Maka kalau saya biasa ngomong ke teman-teman santri, itu dengan bahasa yang mudah adalah ngeden. A. Harus kita bedakan antara huruf hamzah a dan a. Jadi wal asr. Untuk roknya kalau kita waqaf, maka roknya tafkhim atau tebal. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Khoknya itu pun saya sering menjumpai anak agak kurang bisa membedakan antara kho dan ha. Jadi kho itu sama-sama tenggorokan, cuman bedanya kho itu hurufnya isti'la, jadi lidahnya ke atas, natap dengan langit-langit mulut. Maka apa yang terjadi untuk prakteknya, mulutnya ikut monyong. Lafi kho khu lafi khusrin illal ladzina amanu, dan setengah ada ngoroknya. Itu kalau cara baca A'rabi. Jadi ada cara baca Quran pakai metode hadhari, ada cara baca A'rabi. Kalau A'rabi itu bahasane wong desa, jadi membacanya agak mantep. Tapi kalau hadhari cara bacanya agak
nek wong Kudus ngarani kurang mantep tapi sama-sama benar. Jadi ada yang baca kho sampai kelihatan ada ngoroknya, ada yang ngoroknya itu sedikit hampir tidak terdengar kho. Itu cara bacanya beda-beda. Jadi kalau kita mungkin mendengarkan murattal yang dari Timur Tengah atau mungkin dari Makkah Al-Mukarramah, itu kan beda dengan cara baca kita yang memang Arabi, itu mantep cara bacanya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sama untuk rok yang terakhir juga dibaca tafkhim, yakni dengan cara memonyongkan mulut atau bibir. Baik, mari bersama-sama kita baca masing-masing ayat 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita lanjut di surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Tolong dibiasakan untuk ya sukun yang jatuh setelah fathah jangan dibaca wai. Kalau wai itu kalau kita tulis di huruf Latin maka a dan e, jadi wai. Tetapi sukun ya sukun yang sebelumnya fathah sebetulnya adalah a dan i, jadi wai. Mboten wai tapi wai. Wailul likulli humazatil lumazah. Untuk tilu itu bacaan idgham bila gunnah, maka cukup tanwinnya masuk ke lam dengan durasi waktu cepat. Jadi jangan dibuat lama, jangan humazatil lumazah, salah. Karena hanya idgham. Idgham itu artinya apa? Idgham itu masuknya lafadz pertama atau huruf terakhir atau huruf pertama masuk pada huruf kedua, itu idgham. Jadi kalau bila gunnah maka cukup masukkan saja huruf pertama ke huruf yang kedua. Jadi prakteknya cepat saja. Humazatil lumazah langsung. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan humazatil lumazah, salah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Kemudian yang pada malau wa'addadah tanwin bertemu wawu itu adalah idgham. Jadi masuknya huruf pertama ke huruf kedua bihunnah itu dengan dengung. Jadi setelah masuk harus ada dengung. Jangan hanya masuk saja. Kalau masuk saja nanti di tajwidnya hanya pada idgham bila gunnah. Jadi setelah masuk harus dengung, wajib. Alladzi jama'a malau wa'addadah, masuk dan dengung. Mohon diingat, malau wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Anna gunah musyaddadah seperti yang telah saya sampaikan kemarin. Dengungnya kita kasih durasi waktu 2 ketukan atau 1 alif. Kalla la yumbadanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqadah. Pada lafadz Allah ini saya banyak menjumpai para teman-teman murid yang dalam pelafatan la narullah itu masih pada makhrajnya wawu. Jadi seringnya saya dengar naruwo. Jadi kayaknya belum sampai pada makhraj lam, baru sampai pada makhrajnya wawu. Caranya pripun? Caranya lidah jenengan ditekuk ke atas. Narullah. Itu
Pripun nggih carane? Carane nggih sering latihan. Sering latihan. Lidahnya ditekuk ke atas. Nanti dengan sendirinya bisa la narullah, mboten naruwa. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah harus kita dengungkan dengan durasi waktu 2 harokat karena idgham mithli mim bertemu mim. Alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Baik, bersama-sama kita baca untuk satu ayatnya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bersama-sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Kita lanjut di surat berikutnya, surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, lamnya harus jelas dengan cara ditekan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bersama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ha itu lidah mulutnya harus mengo atau membuka. Bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Untuk huruf dhad itu memang huruf yang sangat angel karena Kanjeng Nabi pun sudah dawuh, ana afsahuman nataqa bidhad. Saya adalah orang yang paling fasih dalam membaca, dalam melafatkan huruf dhad. Cuman selama guru saya, kita merakteknone ngeten. Pinggir lidah boleh kanan boleh kiri itu harus nyentuh bam kanan atau bam kiri. Setelah itu lidahnya menjulur ke depan. Itu namanya sifatnya adalah molor atau istitolah dalam bahasa Arabnya. Jadi jangan mantul. Dot itu mboten kolkolah, jadi pelafatannya ndak mantul. Mboten fi tawlil. Kalau fi tawlil nanti mantul sifatnya menjadi kolkolah, padahal sifatnya adalah istitolah. Nah ini mohon untuk sering-sering dilatih di rumah, di jalan ndak apa-apa. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Fi tawlil. Setelah pinggir lidah nyentuh ke geraham, ke bam, maka segera menjulur ke depan. Itu namanya istitolah. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Demikian anak-anakku kelas 7
mohon untuk sering-seringlah dibaca, sering-seringlah dibaca. Jadi sebelum jenengan menghafal, sering-seringlah dibaca. Jadi bacaan kita koyok-koyok pun hafal. Nek dawe Mbah Dullah Omar dulu itu menurut cerita sebelum beliau menghafal itu mocone koyok-koyok sampun hafal. Jadi saking seringnya. Kalau sesuatu saking seringnya tanpa kita sengaja menjadi hafal sendiri, itu sudah terbukti, sudah mujarab istilahnya. Kalau kita dengar lagu-lagu kok sering, walaupun kita tidak ngikut ngomong, tapi hanya dengar saja, tapi karena sering, dengan sendirinya menjadi hafal. Saya kira seperti itu. Jadi menghafal itu sebetulnya mudah, tergantung sesering apakah kita mendengar, sesering apakah kita melafadzkan lafadz yang ingin kita hafalkan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Jenengan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.